Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sampaikan perintahku segera dan secepat mungkin. Tingkatkan pengawasan kita terhadap Kekaisaran Starlo di perbatasan barat. Jangan biarkan bahkan seekor lalat pun. Kita harus memutuskan setiap metode pengintaian yang mungkin mereka miliki. Ya, baiklah Marsal. Utusan itu membungkuk, lalu segera berbaik dan pergi. Ada beberapa perwira tinggi berdiri di kedua sisi tenda. Mereka semua tampak kagum dan hormat saat menyaksikan Jusi. Kekaisaran Ryu, Sutianran telah menunjuk Jusi sebagai panglima tertinggi ketiga pasukan mereka. Ketika itu pertama kali diumumkan, hampir setiap jenderal militer dan setiap pejabat non-militer mengira dia bercanda. Bagaimana mungkin seorang gadis yang baru berusia sekitar 20 tahun bisa menjadi panglima? Namun, Sutianran terlalu sombong dengan gereja Roh Kudus mendukungnya. Dia dengan cepat menekan setiap suara yang menentang keputusannya dan bersikeras bahwa Jusi akan diangkat sebagai panglima tertinggi ketiga pasukan. Tak lama setelah itu, perang dengan tenang memasuki tahap persiapannya. Apakah Sutianran menunjuk seseorang karena dia memihak terhadap orang itu? Ya, memang, tetapi dia sudah melihat kemampuan orang ini dan orang ini layak didukung dengan segala cara. Sutianran tidak pernah meragukan kesetiaan dan komitmen Jusi. Dengan kata lain, Jusi adalah orang yang paling dia percayai di antara semua orang di sampingnya. Jika dia tidak memiliki Jusi bertahun-tahun yang lalu, Sutianran akan mati karena upaya pembunuhan oleh adik laki-lakinya ketika mereka mencoba untuk mengklaim status putra mahkota. Jusi selalu berada di sampingnya dan melayani selama bertahun-tahun. Melalui militer, Jusi secara bertahap membangun reputasi dan prestisnya. Dalam beberapa tahun yang singkat, Sutianran telah memberikan perintah langsung dari Legiun Instrujiwa Phoenix, salah satu dari 5 Legiun Instrujiwa besar, tangan yang melindungi bangsa kepadanya. Dia telah lama dan keras merenungkan keputusannya untuk mengangkatnya sebagai panglima tinggi ketiga pasukannya. Dia hanya memutuskan setelah dia merancang skema perang yang akan datang. Jusi sekarang melaksanakan rencana itu dan sudah menyelesaikan langkah pertama. Semuanya berjalan sesuai dengan strateginya. Kali ini, pasukan yang dikirim ke Kekaisaran Ryu lebih kecil dari yang dibayangkan Kekaisaran Starlo. Mereka hanya memiliki 200.000 tentara. Namun semua itu adalah prajurit paling tajam dan paling elit. 6 dari 10 Legiun Seluruh Jiwa Kekaisaran Ryu ikut serta dalam perang ini dan 3 di antaranya adalah milik tangan yang melindungi bangsa. Burung Phoenix Api, Tiran Mata Jahat, dan Legiun Seluruh Jiwa Cakar Teror. Legiun Tiran Mata Jahat dan Legiun Cakar Teror bertanggung jawab untuk menyerang Kekaisaran Starlo. Jusi sangat menyesalkan fakta bahwa mereka tidak bisa membunuh Dai Hao yang diselamatkan oleh seseorang dari situasi tanpa harapan. Jika Dai Hao mati, Jusi percaya bahwa rencananya akan berhasil 100%. Pasukan barat Kekaisaran Starlo akan dikirim ke kehancuran tanpa Dai Hao dan akan berantakan serta kacau untuk jangka waktu yang lama. Dia terkejut bahwa Dai Hao tidak terbunuh, tetapi dia masih berpegang teguh pada rencananya, bergantung pada pengintaian mereka yang tangguh. Kontrol Kekaisaran Ryu atas perbatasan terlalu kuat. Mereka menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan oleh Kekaisaran Starlo. Seperti yang diduga oleh Wu Yuhao, Jusi sedang menunggu kesempatan terbaik. Langit berbintang Doulo Ye Yulin ada di antara mereka yang ada di dalam tenda. Tenda ini tidak di perbatasan Kekaisaran Starlo, sebaliknya itu terletak tidak jauh dari perbatasan Kekaisaran Tianhun. Setelah langit berbintang Doulo melewatkan kesempatannya untuk membunuh Dai Hao, ia segera membawa 2 Legiun Seluruh Jiwanya kembali ke dalam perbatasan dan bertemu dengan Jusi secepat mungkin. Hanya segelintir individu kuat di dalam tenda ini yang benar-benar tahu strategi dan rencana pertempuran Jusi.
Komandan Legiun Tiran Mata Jahat, Wang Yiheng, merendahkan suaranya dan bertanya, "Marsal, apakah kita akan terus menunggu?" Jusi menurunkan suaranya dan berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan waktunya hampir tepat. Salah satu alat jiwa pengintai udara super tinggi telah ditemukan dan itu sangat tidak menyenangkan. Aku khawatir masalah akan muncul jika kita terus menunggu. Bala bantuan Doling untuk Starlo ada di sana dan rencana kita mulai terbentuk. Kita tidak perlu mencari kesempurnaan sehingga kita bisa bergerak di pihak kita. Guru Ye, dapatkah aku menyulitkanmu untuk memberitahu Gereja Roh Kudus sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kita? Kita akan bergerak besok pagi. Jenderal, kembali dan bersiap-siap. Kita harus melakukan segalanya dalam satu nafas kali ini. Kita harus menerobos sampai ke kota Tiando." Cahaya berkedip di mata Jusi yang indah. Dia praktis berjuang atas nama Sutianran. Dia mempercayainya lebih dari orang lain. Balas dendamnya telah dimulai. Menghancurkan kekaisaran Tianhun adalah awal untuk menghancurkan kekaisaran Starlo. Perang akan pecah di semua lini. Di mana orang itu? Apa yang dia lakukan? Aku harap aku tidak bertemu dengannya di medan perang. Di sisi Wo Yuhao diam-diam kembali ke kota kekaisaran yang bercahaya dan kembali ke kamar yang dia tinggali bersama Dai Luoli. Jelas, Dai Luoli tidak akan kembali untuk beberapa waktu. Wo Yuhao telah mengirimnya ke kota tempat Adipati Harimau Putih ditempatkan sebelum ia diam-diam kembali ke kamarnya. Wo Yuhao menasehati Dai Luoli lagi dan lagi sebelum mereka berpisah untuk tidak mengungkapkan apapun tentang dirinya. "Kenapa kamu berdiri di sana, Tuan Putri?" Wo Yuhao melihat Suyun berdiri di sebelah jendela begitu dia masuk. Suyun berbalik dan menatapnya. "Apakah kalian berdua masih memiliki kesadaran bahwa penjaga pribadi seharusnya di sisiku? Kemana kalian berdua pergi sepanjang malam?" Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan putus asa saat dia menatap ekspresi marah Suyun. Suyun berbeda dari Dai Luoli. Dia adalah bagian dari keluarga kekaisaran Starlo dan dia tidak bisa tahu tentang hal-hal yang diketahui oleh Dai Luoli. "Dai Luoli telah menghilang. Aku sedang mencarinya di kota tadi, tapi aku tidak menemukannya bahkan setelah mencarinya dengan waktu yang lama. Aku baru saja akan menemui Anda dan bertanya di mana dia pergi." "Apa? Dia menghilang?" Suyun tertegun sejenak saat dia mendengarkan kata-kata Wo Yuhao. "Kapan dia menghilang?" Wo Yuhao menjawab, "Dia menghilang tidak lama setelah makan malam. Aku tidak tahu di mana dia menghilang. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi dan dia belum kembali sejak itu." Suyun mengerutkan kening dan berkata, "Gerbang kota telah disegel. Di mana dia mungkin akan pergi? Ayo pergi, kita akan mencarinya." Dia berbalik dan berjalan keluar saat dia berbicara dan Wo Yuhao hanya bisa mengikutinya. Mereka mencarinya sebentar, tetapi bagaimana mereka bisa menemukan jejak Dai Luoli? Akhirnya peluit yang menandakan rapat darurat terdengar. Matahari hendak mengintip ke cakrawala dan Suyun segera menggigil kedinginan ketika dia mendengar peluit ini. Dia berkata, "Apakah musuh ada di sini?" Wo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Tenang, jangan khawatir. Mari kita kumpulkan orang-orang kita terlebih dahulu dan menunggu berita." "Baik." Ekspresi heran pada wajah Suyun memudar. Setiap prajurit yang ditempatkan di kota berkumpul dengan cepat dan setiap perwira yang berpangkat komandan batalion atau lebih tinggi dipanggil untuk menghadiri konferensi. Wo Yuhao mengikuti Suyun ke markas militer. Pertemuan ini mungkin terjadi karena berita bahwa dia telah menginstruksikan Dai Luoli untuk menyampaikan kepada Adipati Harimau Putih mulai berlaku. Setelah konferensi berlangsung, Suyun keluar setelah beberapa saat dan ekspresinya jelas jauh lebih santai dari sebelumnya. "Kita tidak sedang diserang," katanya kepada Wo Yuhao dengan lembut. "Oh, lalu apa pertemuan tadi?" Wo Yuhao bertanya dengan patuh. Suyun sangat bersemangat. "Adipati Harimau Putih telah datang dengan sebuah rencana. Kita sedang mempersiapkan serangan balik ke pegunungan Mingdo dan kita akan menyerang sesegera mungkin. Kali ini pasukan cadangan juga akan berpartisipasi dan kita akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Tentara baru akan di belakang, jadi tidak ada salahnya bagi mereka dan kita akan memperlakukan ini sebagai pelatihan
Tapi apapun yang terjadi, tentara baru masih harus pergi ke medan perang yang sebenarnya. Ayo cepat kembali. Apa? Mereka melakukan serangan balik ke pegunungan Mingdo? Hua Yuhao tertegun sejenak ketika mendengar berita itu. Tetapi dia segera mengerti. Adipati Rama Putih, dia mengharumkan namanya sebagai salah satu marsal paling terkemuka di generasinya. Tampaknya Adipati Rama Putih percaya berita yang disampaikan Dailuoli kepadanya. Pada saat seperti ini, Kekaisaran Starlo tidak dapat mendukung dan memperkuat Kekaisaran Tianhun pada waktunya. Bahkan jika mereka mau, ini terjadi atas dasar dugaan Dailuoli. Dengan kecerdasan Adipati Rama Putih, keputusannya haruslah serangan yang menyelidik sehingga ia bisa mengamati dan mencari tahu bagaimana Kekaisaran Ryu mengerahkan pasukannya dengan menyerang perbatasan. Jika situasinya seperti yang dikatakan oleh Dailuoli, maka pilihan terbaik Starlo adalah menggunakan kekuatan penuh untuk mengambil kembali kendali atas pegunungan Mingdo. Setelah itu, mereka akan menyerbu melewati perbatasan Kekaisaran Ryu, menekan Ryu sehingga musuh tidak akan berani menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Kekaisaran Tianhun. Keputusan ini jauh lebih baik daripada memperkuat Kekaisaran Tianhun. Secara langsung, bala bantuan Kekaisaran Tiando harus digunakan langsung untuk melawan pegunungan Mingdo. Semoga keputusan ini akan efektif. Hua Yuhao menghela nafas. Pada saat yang sama dia bertanya pada dirinya sendiri, jika aku seorang marsal, apa yang akan aku lakukan? Mungkinkah aku seperti Adipati Rama Putih dan membuat pilihan yang segera dan menentukan? Dia pasti akan membuat pilihan yang sama, tetapi Hua Yuhao tahu bahwa dia tidak akan setegas Adipati Rama Putih. Hua Yuhao lebih percaya diri dalam berurusan dengan Kekaisaran Ryu karena tidak ada yang bisa melakukan lebih baik darinya dalam menargetkan dan menghancurkan alat jiwa pengintai Kekaisaran Ryu. Setelah persiapan dilakukan, Adipati Rama Putih memimpin pasukan elit Kekaisaran Starlo bersama dengan pasukan cadangan Starlo. Komandan batalion, Hua Yuhao mengikuti Suyun keluar dari kota dan memanggilnya dari samping kuda yang dia tunggangi. Ya, Suyun meliriknya. Aku ingin melihat situasi di depan dan kemudian aku akan membawa kembali berita langsung untukmu. Bagaimana dengan itu? Hua Yuhao berbisik. Kamu ingin pergi ke garis depan? Seru Suyun pelan. Hua Yuhao sedikit memiringkan kepalanya. Suyun ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya bukan? Hua Yuhao terkekeh dan berkata, seberapa berbahayanya itu? Aku hanya akan melihat dari jauh. Selain itu, Anda lupa bahwa aku juga seorang master roh. Jangan khawatir, aku akan kembali untuk menemuimu dengan sangat cepat. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah kamu bisa pergi, tapi berhati-hatilah. Itu aneh, aku penasaran di mana Dailuoli. Dia sudah pergi untuk waktu yang lama. Hua Yuhao berkata, dia menyebut Adipati sebelum ini. Mungkinkah dia pergi mencari Adipati? Mungkin dia tidak tahan lagi dengan kesepian di sini. Suyun tertegun sejenak. Dan dia tidak mengajakmu? Hua Yuhao memaksakan tawa dan menjawab, mungkin dia takut dengan pemukulanku. Wajah Suyun menjadi sedikit aneh, tapi dia tampaknya membaik sangat cepat baru-baru ini. Hua Yuhao mendongak dan seringai nakal muncul di sudut mulutnya. Mengapa? Kamu mau mencobanya? Tidak, seru Suyun hampir seketika. Tidak perlu menyebutkan dipukuli seperti Dailuoli. Perutnya masih berdenyut-denyut menyakitkan ketika dia mengingat Hua Yuhao meninju perutnya. Hua Yuhao mengangkat bahu. Dia terdengar sedikit kecewa ketika dia berkata, jika kamu mau berpartisipasi, aku yakin dia akan bekerja lebih keras lagi. Aku akan pergi sekarang. Dan jika dia kembali, pastikan dia tidak pergi kemanapun. Hua Yuhao berjalan lebih cepat saat berbicara dan berlari ke satu sisi sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Penjaga pribadi Suyun mengikuti di belakangnya dan bingung tentang apa yang dia lakukan. Tetapi Suyun tidak mengatakan apapun. Jadi tentu saja tidak ada dari mereka yang berani bertanya. Hua Yuhao menggunakan imitasinya untuk bergabung ke langit malam dan terbang menuju pegunungan Mingdo. Aku belum lama kembali dan sekarang aku akan kembali. Sungguh merepotkan. Aku bertanya-tanya, apa yang akan dicapai Adipati Rama Putih dengan serangan balik ini? Hua Yuhao mengulurkan deteksi spiritualnya seperti jaring
ke segala arah saat dia naik ke langit dan dengan cepat menemukan pasukan besar Adipati Rama Putih bergerak maju. Kekaisaran Starlo telah mengeluarkan kekuatan penuh, namun dia hanya bisa melihat legiun yang dibentuk oleh tentara normal pada saat ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Suyun padanya, 8 dari 10 legiun Masroh Starlo telah mencapai perbatasan barat di bawah perintah Putri Ciu Ciu. Wu Yuhao berpikir dalam hati, mereka seharusnya berada jauh di depan orang lain, karena tentara normal hanya akan dibantai jika mereka melawan alat jiwa. Tapi bisakah Masroh Kekaisaran Starlo menerobos perbatasan Kekaisaran Ryu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.